Di dunia ini, pahlawan dan Raja Iblis bukanlah dongeng semata. Pahlawan pembela manusia bertarung demi kerajaan. Dua pasukan saling berhadapan. Seorang pahlawan akan memulai sebuah pertempuran besar. Lawannya tidak lain adalah Raja Iblis dan pasukannya yang menguasai seluruh alam setan. Pahlawan mengangkat pedangnya. Dia melancarkan serangan dengan segenap kekuatannya. Raja Iblis mengeluarkan sihirnya sambil berkata, hero kali ini cukup agresif. Di sana terjadi benturan kekuatan yang sangat dahsyat, menghempaskan area di sekitarnya. Di tengah pertempuran itu, seorang manusia mencoba menikam Raja Iblis dari belakang. Tapi kemudian muncul seorang wanita yang menggagalkan rencana manusia tersebut. Para manusia terkejut, ternyata wanita itu adalah salah satu dari 12 orang terkuat di dunia setan. 12 orang terkuat itu disebut Corps Commander. Mereka mulai menyerang, memasuki pertempuran, menebas musuhnya, mengeluarkan sihir, dan tak ada yang bisa menandingi mereka. Tapi kemudian Hero menancapkan pedangnya. Bahkan Raja Iblis dan bawahannya pun masih kesulitan untuk membunuh Hero. Namun muncullah seorang demon yang mampu membunuh hero tersebut. Dan dia adalah Zero Corps Commander, Arut Sang Iblis. Dia adalah tangan kanan Raja Iblis yang terkuat sekaligus yang terkejam di antara para Corps Commander. Scenes pun sekarang berpindah memperlihatkan Demon King yang menerima sebuah surat. Ternyata surat itu dari Arut. Dia berkata, aku ingin mengundurkan diri. Deki atau Demon King menghela nafasnya. Dia menggebrak meja sambil berkata, apa katamu? Deki marah dan mengeluarkan aura kuat sampai kertas yang ada di mejanya berterbangan. Melihat hal itu, Arut hanya diam saja. Sambil menahan amarahnya, Deki berkata, kau berani mencoba meninggalkanku? Tapi tiba-tiba Deki malah memeluk kaki Arut. Dia memohon sambil menangis. Tidak, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Deki lanjut berkata, kau bercanda kan? Kenapa kau tiba-tiba ingin keluar? Arut hanya diam saja dengan tatapan sinisnya. Menyadari tatapan itu, Deki langsung bertanya, apa ada yang tidak kau sukai? Apa ada bawahan yang tidak menghormatimu? Tapi kemudian dia pun berpikir, itu tidak mungkin. Dia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Orang bodoh mana yang tidak menghormatinya? Arut menjawab, tidak, bawahanku tidak melakukan apapun. Deki bingung, dia tidak bisa menebak pikiran Arut. Lalu tiba-tiba Arut berkata, apa kau ingin membunuhku? Sontak Deki langsung terkejut dan berkata, tidak, mana mungkin aku membunuhmu? Deki masih menebak-nebak pikiran Arut dan bertanya, apa kau tak suka karena aku tak mengirimmu dalam misi? Apa kau sudah gatal ingin bertarung? Arut pun langsung menjawab lagi, tidak, bukan begitu. Kemudian semua darah jatuh ke lantai. Deki cemas dan bertanya, kau berdarah lagi? Deki sangat panik. Dia segera memanggil dokter dengan berteriak, panggilkan dokter ke sini. Apa yang dilakukan dokter bajingan tersebut? Tak lama kemudian seorang dokter pun datang. Dokter itu bernama Ben. Dia mulai memeriksa Arut. Di tengah pemeriksaan, Deki bertanya, bagaimana keadaannya? Ben menjawab, seperti yang Anda kira, ini efek samping dari pertempuran melawan hero. Mendengar hal itu, Deki marah. Dia mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Aku tidak memanggilmu kemari untuk mengatakan hal yang sudah ku ketahui. Temukan cara untuk menyembuhkannya segera. Ben di sana ketakutan dan menjawab, siap, saya akan melakukan yang terbaik. Deki segera memerintahkan bawahannya untuk membawa Arut ke kamar. Dengan sigap mereka mematuhinya. Mereka meraih tangan Arut dan kemudian membaringkannya di atas tanduk. Di sisi lain, orang-orang mulai membicarakannya. Mereka kagum dan berterima kasih pada Arut karena telah membunuh hero. Suasana kastil sangat kacau, tapi tidak dengan Arut. Ternyata dia hanya ingin bersantai dan dia hanya berakting saja. Sesampainya di kamar, Arut segera dirawat kembali. Di tengah perawatannya, Arut berkata dalam hati, aku mengalahkan hero, aku kuat. Yang benar saja, aku tak seperti yang mereka pikirkan. Aku adalah manusia terlemah. Beberapa saat kemudian terlihat Arut yang sedang mengembalikan gelas pada pelayan. Tangan mereka bersentuhan. Lalu dengan spontan pelayan itu segera meminta maaf. Arut dengan poker face-nya kemudian mempersilahkan pelayan itu pergi. Pelayan itu sangat senang karena bisa bersentuhan dengan Arut. Tapi di sisi lain Arut berpikir bahwa dia sangat dibenci sampai pelayan pun tidak mau menyentuh tangannya. Kini
Kini Arut berbaring di atas kasur sambil melamun dan berpikir, mereka salah paham. Mereka kira aku adalah orang yang kuat, tapi nyatanya tidak seperti itu. Dia mulai membayangkan jika kebohongannya terbongkar, maka tamatlah riwayatnya. Arut kemudian berpikir untuk kabur. Dia terbayang dengan wajah orang-orang yang tertawa setelah mengetahui kebohongannya. Arut ketakutan, dia benar-benar berencana untuk kabur dari sana. Tapi tiba-tiba ada seseorang datang mendobrak pintu sambil berteriak, "Lord Arut." Dia adalah Ed, bawahan yang sering membawakan Arut banyak benda untuk menghiburnya. Ed berkata dengan wajah cemas, "Lord Arut, apa Anda pingsan lagi?" Tapi Arut menjawabnya dengan santai. "Ya, begitulah." Ed mengepalkan tangannya dan berkata, "Andai saja ada yang bisa kulakukan, dasar hero sialan." Arut menanggapinya dengan berkata, "Itu kesalahanku sendiri." Tapi Ed membantahnya, "Itu tidak benar. Kau membunuh hero untuk menyelamatkan kami semua. Aku akan mencari cara walaupun harus menghajar Ben." Kemudian Ed menyuruh Arut untuk istirahat agar dia cepat sembuh. Arut bergumam dalam hatinya, "Ya begitulah para demon. Bahkan Demon King terlalu mengkhawatirkanku. Aku harap salah paham ini tidak terbongkar terlebih dahulu." Scenes berpindah memperlihatkan Deki yang sedang membaca surat. Dia berbicara sendiri, "Surat pengunduran diri ini, tak ada yang bisa membaca pikirannya." Kemudian Demon King teringat bahwa dari awal pun memang tak ada yang bisa menebak Arut. Tiba-tiba dia telah membunuh seorang hero. Saat itu Deki langsung merekrut dan menanyakan namanya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Dion Heart. Tapi tiba-tiba Deki ingat kalau dia belum pernah memberikan misi pada Arut karena tak ada misi yang pantas untuknya. Deki mengambil sebuah kertas, lalu dia tersenyum menyeringai dan berpikir, Arut mungkin bisa bersenang-senang dengan misi yang satu ini. Deki pun segera memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan para Corps Commander. Scenes berpindah kembali, diperlihatkan Arut yang keluar dari kamarnya dengan wajah kesal. Dia bergumam dalam hatinya, dia menyuruhku untuk istirahat. Jadi kenapa sekarang dia juga menyuruhku datang ke ruangannya? Tapi ekspresinya berubah seketika saat dia berpikir, "Tunggu, apa semua Corps Commander dipanggil juga? Sial, ini akan merepotkan. Apa yang diharapkan dariku sekarang?" Arut kemudian menenangkan pikirannya. Terlihat dua orang demon yang sedang membicarakannya. Mereka kagum pada Arut yang memperkenalkan diri dalam mode badass-nya. Arut menoleh pada mereka. Seketika mereka panik. Mereka pikir Arut akan membunuhnya. Di sisi lain Arut bergumam, "Mana mungkin aku membunuh kalian? Yang ada malah aku yang kalah." Arut masih bergumam, "Kenapa kesalahpahaman ini malah semakin besar?" Ya tapi berkat itu jadi tak ada yang berani macam-macam padaku. Di depan pintu ruangan terlihat dua orang penjaga yang sedang mengobrol. Dua penjaga itu melirik dan seketika mereka ketakutan karena melihat Arut yang sudah datang. Arut berkata dengan wajah datar penuh penindasan, "Buka pintunya." Arut telah sampai di ruangan pertemuan. Di sana Deki menyambutnya dengan berkata, "Akhirnya kau datang." Arut mempertahankan wajah datarnya, tapi dalam hatinya dia sangat ketakutan. Anjir, suasana mencekam macam apa ini? Di sana Jaikar si First Corps Commander mempersilahkan duduk di sebelah Deki, sedangkan Asil si Third Commander berpikir untuk bisa bertarung dengan Arut. Di sana ada juga Feitan dan Edelia yang merupakan Fourth dan Sixth Commander, dan tidak ketinggalan Ririnel si wanita imut yang merupakan 11 Corps Commander. Arut mulai duduk dengan hati-hati sambil bergumam, "Suasana ini terlalu menakutkan. Aku ingin balik ke kamar." Deki kemudian bertanya, "Apa kau baik-baik saja?" Arut pun menjawab, "Ya maaf, aku terlambat." Namun Deki tidak mempersalahkan itu. Tak lama kemudian seorang pelayan datang sambil membawa botol minuman. Arut masih dengan poker face-nya, tapi dalam hatinya dia sangat senang karena akan ada alkohol di gelasnya. Arut meminumnya, dia menyadari sesuatu. Ini bukan alkohol, ini adalah jus anggur. Dengan wajah kesal, Arut melirik pada pelayan yang menuangkan minumannya. Tapi kemudian Deki segera menyegarkan suasana dengan berkata, "Hentikan kekesalanmu itu, aku yang menyuruhnya." Mendengar hal itu, Arut langsung berpikir, apa dia berniat mengurangi jatahku karena aku tidak berguna? Apa aku akan dieksekusi? Deki dengan santai berkata, "Jangan marah. Kau adalah alasan utama rapat ini diadakan." Deki kemudian menyuruh Feitan untuk menjelaskan detail dari laporannya. Feitan menjelaskan bahwa 12 Corps Commander sudah tidak bisa menjaga desanya karena jumlah monster yang meningkat. Para demonic monster itu telah menghancurkan setengah dari desanya. Feitan kemudian mengajukan bala bantuan untuk membasmi para demonic monster. Arut hanya menyimak saja, tapi dia tahu demonic monster adalah demon gagal yang tidak memiliki akal. Arut tidak menyangka kalau 12 bisa kalah, tapi dia berpikir, terus apa hubungannya denganku? Feitan masih terus menjelaskan situasinya pada Demon King.
Demon King mengira peningkatan jumlah monster itu disebabkan karena hero yang membasminya telah mati dan yang membunuhnya adalah Lord Arut. Arut seketika menundukkan kepalanya dan berpikir apa mereka akan menggunakan itu sebagai alasan untuk membunuhku. Tapi aku tidak pernah membunuh hero. Arut melihat tajam ke arah Demon King. Tatapannya itu seakan mengisyaratkan, katakan sesuatu bajingan. Deki menyadarinya dan dia paham arti tatapannya itu. Lalu dia pun tersenyum dan berkata, tenang saja, Zero Corps Commander akan kesana sebagai bantuan. Mendengar hal itu, Arut kaget setengah mati. Sedangkan Demon King malah tersenyum sambil mengatakan, kau bisa melepas stresmu di sana. Feitan menatap Arut dari belakang. Dia berguna. Deki benar-benar mempercayainya. Sebenarnya seberapa kuat Arut itu? Arut masih memikirkan cara untuk lolos. Kemudian dengan aktingnya dia berkata, kondisi tubuhku tidak sedang baik-baik saja. Alsil yang melihatnya berbisik pada Jaikar, apa dia tidak mau pergi? Tapi Jaikar yang salah paham itu membantahnya. Tidak, bukan begitu. Kemungkinan dia sangat ingin membantai, tapi dia memikirkan kondisi tubuhnya. Hasil kemudian berkata, wow, itu sangat hebat. Dia tersenyum berkaca-kaca karena kagum pada Arut. Deki mencoba menenangkan Arut dengan berkata, aku tak memintamu untuk bekerja keras. Kau hanya perlu memimpin untuk menghilangkan stresmu. Itu mudah kan? Arut mengepalkan tangannya dan dengan berat hati dia berkata, baiklah, aku akan pergi. Tapi jauh di dalam hatinya, dia berencana kabur untuk memanfaatkan kesempatan itu. Beberapa saat kemudian terlihat pasukan Zero Corps berangkat dengan sebuah kereta kuda. Di dalam kereta kuda itu Arut sedang merenung meratapi nasibnya sambil memikirkan cara untuk kabur. Sebelum berangkat, Deki sempat berkata pada Arut, kau sudah berkemas, kau pasti sangat ingin membantai kan? Padahal Arut berkemas untuk persiapan rencana kaburnya. Tapi dia juga berpikir bahwa di kerajaan ada saudara bajingan yang sangat membencinya. Arut kemudian mendinginkan pikirannya. Dia mengintip keluar sambil berkata, pasukan Zero Corps ini sangat kuat. Mungkin aku bisa lolos dengan cuma numpang menang saja. Arut mulai tenang dan menikmati waktu kesendiriannya. Dia mengambil sebuah botol wine dari dalam tasnya. Dia membuka botol itu, lalu meminumnya. Arut sangat senang karena bisa menikmati wine yang sangat enak. Di samping itu, Ed heran. Dia merasa kalau di dalam kereta kuda itu hampir tidak ada suara. Dia berpikir, Lord Arut mungkin masih kesal karena tidak diperbolehkan menunggangi kuda. Tapi Arut saat itu justru tidak memperdulikannya. Dalam hatinya, ia berkata, siapa juga yang mau menunggangi kuda menyeramkan seperti itu. Namun Ed masih mengira Arut sangat ingin menunggangi kuda. Saat sedang melamun, tiba-tiba seseorang berkata pada Ed, Letnan, desanya sudah terlihat. Kondisi desa itu terlihat sangat kacau, mayat di mana-mana dan bangunannya habis terbakar. Melihat hal itu, Ed segera memerintahkan bawahannya untuk mencari para demonic monster yang menjadi pelakunya. Tapi ternyata tak perlu dicari, para monster itu justru mendatangi mereka semua. Di sana Ed panik, dia segera menyusun barisan untuk melawan para monster itu sambil berkata, bertarunglah demi Lord Arut. Jangan sampai mempermalukannya. Pertempuran pecah di sana. Zero Corps dan para monster saling berhadapan. Suasana semakin kacau. Ed terhempas ke belakang dan dia berkata, sial, tidak ada habisnya. Lalu tak disangka ada monster beruang menerjang ke arahnya. Dia terkejut. Dia merasa tidak akan sempat untuk menghindarinya. Tapi monster itu tiba-tiba tumbang oleh pria berambut putih dan itu adalah Arut. Darahnya berceceran. Ed sangat terkejut melihat hal tersebut. Dengan wajah yang masih berkeringat dingin, Ed mencoba memanggil Arut. Namun Arut malah menodongkan pisau pada Ed. Dia berkata, apa kau juga musuhku? Ed sangat ketakutan. Dia menjawab, tidak Lord, aku sekutumu. Ed tahu bahwa itu adalah kebiasaan buruk Arut karena mabuk. Kemudian Arut berbalik ke arah seekor monster dan berkata, apa dia musuhku? Tanpa ada jawaban, Arut langsung ditonjok oleh monster itu. Dia terpental ke reruntuhan dengan sangat keras. Ed yang melihat hal itu langsung terkejut. Di sana terlihat Arut yang terkapar dipenuhi banyak darah. Namun kemudian Arut membuka matanya dan berkata, jadi dia musuhku. Arut bangkit dan seketika dia melancarkan banyak serangan pada monster-monster itu. Dia belum selesai. Arut kembali mencabik-cabik monster itu. Tapi tak disangka dia melakukannya dengan wajah yang terlihat senang. Dia menikmati itu semua. Para pasukan mendadak ketakutan setelah melihat kekuatan Arut. Arut masih melanjutkan kesenangannya. Dia menginjak-injak kepala monster itu. Sambil mengangkat pisau dia berkata, sekarang giliranmu bangsat. Dia mulai mencabik-cabik monster itu sambil berkata, jangan berhenti walau musuhmu sudah mati. Tunjukkan rasa takut yang sebenarnya pada musuh. Arut menikmatinya sambil tertawa dengan wajah yang mengerikan.
Scenes berpindah memperlihatkan seseorang yang sedang melaporkan sesuatu pada sang raja di Empire. Seseorang itu adalah mata-mata yang dikirim oleh kerajaan. Dia berkata bahwa Zero Corps Commander sangat kuat dan brutal. Raja itu bernama Eduardo Dissat yang merupakan raja dari Empire. Edward menanggapinya dengan berkata, kalau begitu kita juga harus membuat persiapan. Kemudian dia menyuruh mata-mata itu untuk melawan Zero Corps Commander dengan berkata, aku memberikanmu kesempatan khusus untuk mencapai sesuatu. Mata-mata itu dengan sigap menyanggupi perintahnya. Lalu Edward pun tersenyum dan berkata, bagus, buktikanlah padaku. Beberapa saat kemudian terlihat Arut yang baru saja bangun dari tidurnya sambil tercengang. Dia merasa pusing dan ternyata dia ada di kamarnya sendiri. Di sana Ed dan Ben menyambutnya dengan wajah cemas. Ben berkata, kami sudah melakukan pengobatan saat Anda tidur, tapi saya terkejut Anda pulang sambil dipenuhi darah. Arut masih bingung. Dia bertanya, apa maksudmu? Kapan aku sampai di sini? Kemudian Ed menjelaskan, penaklukan monsternya berhasil. Para monster itu kabur ketakutan. Lalu kami segera pulang setelah Anda pingsan. Arut terkejut bukan main. Dia berkata, hah? Misinya sudah selesai? Aku pingsan? Ben pun menjawab, sepertinya Anda mengalami hilang ingatan sementara. Anda diserang oleh demonic beast, tapi Anda langsung bangkit kembali. Arut kaget, kemudian dia mengingat sesuatu saat dia meminum wine dan saat dia dihajar oleh demonic beast. Namun setelah itu dia tidak mengingat apapun. Arut lalu berkata dalam hatinya, sepertinya aku pingsan karena terlalu banyak minum. Aku pasti melakukan hal yang tidak saat aku mabuk. Tapi tiba-tiba Ben berkata dengan wajah ceria, Zero Corps menyelesaikan misinya tanpa ada korban. Anda sangatlah hebat. Arut yang masih bingung dengan situasinya pun menjawab, aku tidak melakukan apapun. Kemudian Arut meminta maaf pada Ed karena dia kira dia telah menjadi beban bagi Zero Corps. Mendengar hal itu, Ed berkata dengan ekspresi kagum, apa maksud Anda? Anda yang telah menyelamatkan kami. Anda bertarung paling depan dan Anda menghabisi para monster itu sendirian. Ben lalu memperingatkan Arut untuk tidak memaksakan diri. Ed di sana masih terus memuji Arut. Tapi di sisi lain Arut sebenarnya tidak mengerti dengan apa yang mereka katakan. Ed tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, kami ada sebagai kaki tangan Lord Arut. Kami akan menjadi lebih kuat. Di tengah membaranya semangat Ed, Arut tidak tahu apa-apa dan hanya memalingkan wajahnya. Tak lama setelah itu datanglah Edelia dan Asil ke kamar Arut untuk menjenguknya. Edelia berkata dengan cemas, Lord Arut, kami dengar Anda sudah bangun. Tapi Asil langsung menekannya dengan berkata, oi, suaramu terlalu berisik. Zero Corps Commander sedang memulihkan diri. Mereka malah bertengkar di sana. Namun datanglah Jaikar yang langsung menghentikan mereka. Mereka pun terdiam menyesali perbuatannya. Asil meminta maaf pada Arut, tapi Arut hanya diam saja dan kemudian menatap mereka dengan ekspresi dinginnya. Mereka pun terdiam ketakutan. Jaikar memperingatkan mereka untuk tidak bertengkar dan membunuh satu sama lain. Mendengar kata membunuh, Arut berkata, apa maksudmu membunuh? Tapi dalam hatinya dia bergumam, sial, jika mereka tahu betapa lemahnya diriku, mereka pasti takkan mengampuniku. Tiba-tiba muncul sebuah ide dalam pikiran Arut. Tunggu, pengampunan? Apa aku harus mengajari mereka arti pengampunan? Kemudian Arut menatap mereka dengan wajah penuh penindasan. Dalam tatapannya itu dia berkata, ya, aku marah. Mereka semua yang melihat itu seketika berkeringat dingin. Arut mulai menceramahi mereka bahwa tak ada salahnya untuk menunjukkan pengampunan dengan harapan dia akan diampuni jika suatu saat nanti kebohongannya terbongkar. Arut memalingkan wajahnya dan menegaskan, ingatlah hal itu baik-baik. Seketika mereka semua serasa ditampar oleh ketakutan dan berkata, kami pasti akan mengingatnya. Jaikar menelan ludahnya sambil bergumam, dia sangat mengerikan meski dia sedang memaafkan kami. Namun tak disangka Edelia malah berkata sambil tersenyum, kau menghadapi semua monster itu sendirian, kau sangatlah hebat. Mendengar hal itu Arut merasa terpukul sambil menahan mulutnya dan bergumam, mengalahkan semua monster? Anjir, rumor macam apa itu? Kalau begini kesalahpahamannya akan semakin besar. Asil juga ikut berkata sambil tersenyum, aku juga mendengar cerita itu dan aku memiliki sebuah permintaan. Arut bingung dan bertanya, permintaan? Permintaan apa? Dengan percaya diri Asil berkata, setelah Anda pulih bisakah saya mengajukan duel dengan Anda? Arut kaget bukan main sambil bergumam, dia malah ingin bertarung denganku? Dan cerita pun bersambung. Oke, ini adalah manhwa kedua di channel ini ya guys ya, di channel Saratusan Carita Official. Jadi menurut kalian manhwanya seru atau enggak? Coba komen di bawah mau lanjut atau enggak. Dan ya mungkin segitu saja kami dari Saratusan Carita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.